tadi tahapan dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan kemudian tahap akhirnya. Sekarang kita setelah melakukan pelaksanaan proyek, tentunya kita akan untuk mengukur ketercapaiannya, kita perlu melakukan yang namanya asesmen. Nah, jadi asesmen, kita melakukan asesmen dan kita akan melaporkan hasil pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, kalau kita sudah melakukan asesmen untuk melihat ketercapaian pelaksanaan proyek yang kita lakukan, maka akan ada beberapa hal atau akan ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan mengkoleksi dan mengolah hasil asesmen. Jadi hasil asesmen bisa berupa dokumentasi kegiatan proyek, bisa berupa jurnal, bisa berupa portofolio, ya, dan rubrik. Oke, jadi satu-satu kita akan lihat bahwa yang pertama di sini adalah dokumentasi kegiatan berupa jurnal. Jurnal itu adalah praktek dokumentasi kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis yang biasanya dituangkan dalam buku. Jadi jurnal ini adalah miliknya si pendidik. Saat Bapak Ibu memfasilitasi kegiatan proyek, catatan-catatan penting Bapak Ibu dalam pelaksanaan pendampingan proyek inilah yang akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam jurnal. Jadi ada beberapa prinsip penyusunan jurnal. Yang pertama, menunjukkan perkembangan. Jurnal harus berisi catatan yang menunjukkan perkembangan individu peserta didik menjadi alat refleksi secara berkala. Jadi jurnal dapat diperiksa dan dimodifikasi secara berkala. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah observasi berkelanjutan. Jadi pendidik akan melakukan observasi perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Disinilah yang penting Bapak Ibu, bahwa jurnal tadi adalah catatan-catatan kita saat kita memfasilitasi kegiatan proyek. Ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk menyusun jurnal yang bagus, yaitu tadi harus memenuhi 3 prinsip. Menunjukkan perkembangan, menjadi alat refleksi berkala, dan observasi yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi yang pertama dokumentasinya berupa jurnal, yang kedua adalah portofolio. Kalau jurnal tadi milik pendidik, sementara portofolio adalah miliknya peserta didik. Jadi portofolio itu adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Portofolio menjadi referensi diskusi oleh pendidik bersama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya. Jadi portofolio itu yang menyusun itu adalah siswa. Kita lihat, mereka akan melihat, mereka akan mengkoleksi mana-mana yang akan mereka masukkan ke dalam portofolio. Itu adalah haknya siswa. Mereka sendiri yang memilih dan memilah mana hasil karya mereka yang akan mereka jadikan sebagai portofolio. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mereka akan perbaiki terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Ada beberapa prinsip dalam menyusun portofolio. Yang pertama, portofolio itu dilakukan oleh peserta didik, bukan pendidik ya Bapak Ibu. Jadi karena portofolio ini dilakukan oleh peserta didik, maka mereka akan dengan mudah melihat mana-mana saja hasil karya yang mereka anggap sudah baik ataupun yang belum. Kemudian
Prinsip yang kedua, merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas, menjadi alat refleksi secara berkala, menunjukkan perkembangan dan dikerjakan dengan bimbingan. Kalaupun memang portofolio adalah hasil karyanya siswa yang menyusun, tapi tetap perlu adanya bimbingan dari kita. Siswa kan masih dalam tahap belajar, Bapak Ibu. Mereka tetap perlu bimbingan dari kita. Jadi seperti itu ya. Tapi kita tidak kita tidak ya kita hanya kita bukan di depan mereka, tapi kita ada di sampingnya memfasilitasi mereka. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu adalah rubrik. Jadi rubrik merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai dalam pembelajaran kolaboratif seperti proyek ini. Jadi dalam rubrik ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu dan juga peserta didik untuk mengevaluasi kualitas kinerja, baik itu peserta didik maupun pendidiknya, secara konsisten membangun dan objektif. Jadi hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan saat menyusun rubrik, harus jelas jumlah kriteria dan tingkat kualitas performanya, deskripsinya juga harus jelas, dokumen proyek pelimanya juga jelas, ada tipe aktivitasnya seperti apa, dan libatkanlah peserta didik saat menyusun rubrik. Sehingga nantinya mereka akan belajar. Pastinya mereka menginginkan hasil yang optimal, maka akan mereka buat sebaik mungkin dalam pelaksanaannya. Jadi karena mereka sudah tahu apa yang akan diperiksanya, akan yang dilakukannya. Jadi seperti itu.